Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Akbar Nasution dari SI 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan siklus kedua skema circular flow diagram. Dari video sebelumnya saya pernah menjelaskan siklus pertama skema circular flow diagram, dan kali ini saya akan menjelaskan siklus kedua skema circular flow diagram. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Langsung saja yang ke pertama, skema circular flow diagram atau yang disingkat dengan CFD, siklus yang kedua. Dari produsen ke faktor produksi. Kenapa? Karena produsen sudah memakai sumber alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Tentu kalau sudah digunakan pasti dibeli. Maksudnya menggaji atau membeli yang sudah dipakai oleh produsen, dan uang yang digunakan membeli atau menggaji akan dipakai untuk ke rumah tangga. Dari produsen lalu ke rumah tangga, uang itu akan kita kasih ke istri atau anak atau keluarga dan lain-lain. Uang yang tadinya sampai ke rumah tangga otomatis akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemana perginya uang tersebut? Uang tersebut perginya pasti ke pasar untuk berbelanja, karena uang yang sudah ada, apabila rumah tangga sudah membelanjakan ke pasar, otomatis barang di pasar akan habis. Apabila barang sudah menipis ataupun habis, kemudian secara otomatis tanpa diperintahkan pasar akan menelepon produsen, dan produsen akan memproduksi kembali karena barang-barang sudah habis, dan produsen akan kembali memberi barang kepada pasar tersebut. Begitulah siklus dari CFD yang kedua ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mampu membuat perubahan atau memotivasi karyawan dia mendekati secara individu atau perorangan, karyawan atau keluarganya, dia masuk dalam permasalahannya maupun itu orang lain, tapi dia ikut masuk dalam permasalahan tersebut lalu membantu mengasih solusi. Itu sangat baik baik atau langkah orang-orang yang seperti itu. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter, kita membahas tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah upaya pemerintah atau upaya lembaga-lembaga lainnya untuk menstabilkan perekonomian. Siapapun bisa perekonomian daerah, dan bisa perekonomian provinsi dan negara. Upaya penstabilan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar. Menstabilkan. Lalu kita bertanya, apa itu menstabilkan? Menstabilkan itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Apabila uang terlalu tinggi, akan terjadi inflasi.
Lalu kita bertanya, apa itu inflasi? Inflasi itu kenaikan harga terus-menerus apabila barang-barang pokok terus-menerus meningkat, terjadinya masalah daerah, provinsi, dan negara. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit di masyarakat, maka akan terjadi deflasi. Apa itu deflasi? Yaitu kebalikannya akan turun terus-menerus harga itu ke konsumen, tetapi penjual yang merugi, konsumen yang merasa diuntungkan, tetapi penjual yang merasa rugi. Penjual ini juga masyarakat. Negara juga harus bertanggung jawab tentang ini. Inflasi, masalah deflasi juga masalah ini harus ditangani pemerintah. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang mengatur. Baiklah, sampai sinilah video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.